Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan memberikan 6 resep masakan yang murah dan pastinya tuh enak banget. Ini harganya itu masih di bawah 15.000. Untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah tomat, kemudian ini aku akan potong kurang lebih kayak gini ya teman-teman, dan ini untuk bagian tengahnya aku akan buang aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan iris-iris bawang merah, kemudian aku akan cincang kasar seperti ini. Lanjut, sisihkan ya. Selanjutnya aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan. Lanjut, ini aku udah sediakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris. Ini aku pisahkan bagian putih dan bagian hijaunya ya. Lalu sisihkan. Untuk bagian hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini. Di sini aku udah sediakan aneka macam bumbunya. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan pecahkan 3 butir telur. Lalu aku akan tambahkan sedikit garam dan kocok lepas ya. Lalu siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan orak-arik terlebih dulu ini telurnya. Tunggu agak sedikit keras ya, kemudian diorak-arik kayak gini. Setelah agak kering seperti ini, aku akan angkat terlebih dulu. Kemudian ini sisanya tadi aku akan tumis udang. Ini udangnya tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang. Lanjut, ini aku akan masukkan tomatnya. Kemudian aku akan tambahkan air ya teman-teman, biar tomatnya itu cepat empuk. Setelah itu jangan lupa ditutup. Oh ya, sesekali jangan lupa dibuka ya, dicek, takutnya nanti gosong. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian sedikit garam, kaldu jamur, serta gula. Kemudian aku tambahkan juga saus tomat ya, biar warnanya tambah cantik. Aduk-aduk. Kemudian aku tutup lagi ya, karena ini tomatnya belum matang. Nah, sekali lagi aku akan cek ya teman-teman. Ini aku akan masukkan batang daun bawang, kemudian aduk-aduk dan masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Aduk-aduk biar semuanya tercampur merata ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak wijen ya teman-teman. Lalu aku akan tambahkan ini air tepung tapioka biar agak sedikit kental. Aku tambahkan sedikit demi sedikit ya, dan aku masukkan juga daun bawang yang udah aku siapkan di awal tadi. Aduk-aduk. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini tuh menu masakan yang paling simpel, satset langsung jadi. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet, kalian wajib coba resep saya kali ini ya. Selain menyehatkan, ini dijamin akan bikin nambah nasi.
Di sini saya sudah menyediakan setengah papan tempe, atau kalau kalian ada tempe yang bungkusan daun itu juga boleh ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada tempe yang kayak gitu. Kemudian ini aku akan iris aja, iris kotak kayak gini, atau kalau kalian mau iris memanjang juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kurang lebih seperti ini, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga. Kemudian sisihkan. Lanjut, di sini aku udah sediakan 3 buah cabai keriting. Ini yang hijau ya, aku akan iris-iris seperti ini. Untuk perbumbuannya nanti semuanya aku akan iris ya teman-teman, gak ada yang diulek ya. Kemudian aku akan tambahkan juga 3 buah cabai keriting yang merah, kemudian juga sama aku iris-iris juga. Lanjut, di sini aku juga akan tambahkan 2 siung bawang putih. Kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Di sini aku sediakan juga 3 siung bawang merah karena ini ukurannya agak besar, jadi aku gunakan 3 siung aja ya. Ini aku iris-iris tipis juga. Kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku juga akan iris juga cabai rawit hijau. Untuk banyak sedikitnya kalian sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Untuk cabai rawit merahnya juga sama, aku iris-iris juga. Kemudian sisihkan ya. Untuk semua perbumbuannya udah aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga pete. Di sini ada kaldu bubuk, garam serta gula merah, ada cabai serta ada lengkuas dan daun jeruk sama daun salam serta ada santan. Langkah pertama ini aku akan tumis bawang merah bawang putihnya terlebih dulu. Tunggu sampai agak layu ya, baru masukkan bahan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan cabai-cabeannya. Tumis sampai setengah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan tempe yang udah aku iris tadi. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian aku masukkan lengkuas, daun jeruk serta daun salam. Nah, ini semuanya udah agak layu seperti ini. Kemudian aku akan masukkan santan. Kalian bisa gunakan santan instan atau santan yang masih fresh juga boleh ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Sekali diaduk ya teman-teman, biar santannya itu nggak pecah. Ini aku tambahkan lagi airnya, kayaknya masih kurang, terlalu kental ya. Kemudian aku masukkan kaldu bubuk serta garam dan gula merah biar tidak pucat ya. Untuk jangan lombok ini nggak menggunakan kunyit ya teman-teman, jadi cuma menggunakan gula merah untuk pengganti biar tidak pucat. Nah, setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan pete. Buat kalian yang nggak suka pete, untuk petenya bisa di skip ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk dan dites rasa. Aku tuh suka kalau masak kayak gini tuh petenya dimasukkan di akhir ya, biar tidak terlalu empuk. Nah, ini aku tadi udah tes dan rasanya menurut aku udah pas. Setelah itu matikan api.
Dan sekarang kita siap untuk disajikan ya teman-teman, karena memang setengah matang ya. Di sini saya sudah menyediakan satu papan tempe ukuran jumbo, kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu. Sebelumnya ini aku akan mentaburi sedikit tepung biar tidak meletup pas digoreng ya teman-teman. Untuk tahunya nanti aku akan goreng setengah matang aja, jangan terlalu kering ya. Atau kalau kalian sudah ada stok tahu setengah matang, kalian bisa gunakan itu aja ya teman-teman. Setelah agak kecoklatan kayak gini, usahakan dibalik ya. Tip untuk kalian kalau goreng tahu itu jangan terlalu sering dibalik, takutnya nanti tahunya hancur. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini untuk perbumbuannya aku akan iris-iris aja. Ini aku iris bawang merah, kemudian aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris juga. Lanjut, aku akan tambahkan juga irisan cabai rawit. Karena di sini aku mau masaknya nggak begitu pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja ya. Tidak lupa juga ini aku akan tambahkan daun bawang, kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya. Ini aku tambahkan juga irisan cabai rawit hijau ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Ada tahu serta bumbu yang udah aku cincang tadi. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumisnya. Lanjut, aku akan masukkan perbumbuan yang udah aku haluskan tadi. Kemudian aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit air. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam. Kemudian aku tambahkan juga sedikit gula. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku akan tambahkan kecap manis. Biar rasanya tuh lebih enak, ini aku akan tambahkan sedikit saus tiram ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak suka saus tiram, untuk saus tiramnya bisa di skip. Lanjut, aduk-aduk ya, biar bumbunya itu tercampur merata. Nah, setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Ini aku akan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman.
Nah, setelah kuahnya menyusut seperti ini, aku akan masukkan daun bawangnya, kemudian aduk-aduk, dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya belum pas, kalian bisa tambahkan lagi perbumbuannya. Dan biar lebih kental lagi, ini aku akan tambahkan air tepung tapioka. Dan terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah terong ungu. Kemudian ini ada bumbunya, nanti aku akan haluskan ya teman-teman. Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi. Lanjut, ini untuk terong ungunya tadi udah aku cuci terlebih dulu, lalu aku keringkan biar nanti pas digoreng itu tidak meletup. Kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku belah menjadi 2 bagian, tapi nanti untuk bagian tengahnya karena lebih besar, aku akan bagi menjadi 4 bagian. Usahakan setelah selesai dipotong itu langsung digoreng ya, biar warnanya itu tidak berubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku udah siapkan wajan dan kemudian aku tambahkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru aku akan masukkan terong yang udah diiris tadi ya. Usahakan goreng bagian kulitnya terlebih dulu biar warnanya tuh tetap cantik ya. Ini aku goreng sekitar 1-2 menit aja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini setelah agak empuk seperti ini, kemudian aku akan balik sebentar aja ya. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Karena tadi masih ada sisa separuh, jadi aku akan lanjut goreng lagi ya teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk perbumbuannya ini aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Ini aku tambahkan sedikit air biar lebih cepat halusnya. Aku blender bentar aja ya, biar sedikit agak halus aja teksturnya, nggak terlalu halus banget. Oke, kurang lebih seperti ini. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut, baru aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian garam,
Lalu aku tambahkan sedikit gula, aduk-aduk. Nah, ini minyaknya udah hampir menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang. Jadi nanti biar tidak langu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya. Ini sambalnya warnanya udah agak gelap, berarti ini udah matang. Kalian tinggal cek rasa aja apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum tinggal tambahkan ya teman-teman. Untuk step terakhir, kemudian aku akan masukkan terong ungu yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk biar bumbunya itu meresap. Ini aduk-aduknya jangan terlalu menggunakan tenaga ya teman-teman, takutnya nanti terongnya itu jadi lembek ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Ini warnanya tuh udah cantik dan aromanya tuh bikin lapar pokoknya. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku udah siapkan piring, kemudian aku akan taruh di sini ya teman-teman. Tuh kan sambalnya tuh bikin ngiler. Daun bawang, kemudian ini aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijau ya teman-teman. Kemudian aku iris-iris kurang lebih kayak gini, lalu sisihkan. Lanjut, ini aku juga akan iris-iris untuk bagian yang hijaunya seperti ini, kemudian sisihkan juga ya. Lanjut, ini udah aku sediakan satu papan tahu, kemudian aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, lalu ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Ini ada teri Medan dan ada rendaman dari asam Jawa, kemudian ada perbumbuannya di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tuliskan semuanya di sana. Lanjut, ini udah aku siapkan minyak, kemudian aku akan goreng terlebih dulu tahunya. Untuk tahunya ini aku akan goreng sampai agak setengah matang aja ya teman-teman. Sambil menunggu tahunya matang, ini aku akan chopper aja untuk perbumbuannya. Di sini ada cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, merah, serta cabai keriting merah juga, ada bawang merah, bawang putih. Ini semuanya aku akan chopper jadikan satu ya teman-teman. Nah, ini untuk tahunya udah setengah matang seperti ini ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk sebentar aja, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Kalau kalian ada tahu yang sudah setengah matang, kalian juga bisa gunakan tahu setengah matang itu aja ya teman-teman. Karena kebetulan di rumah cuma ada stok tahu putih ini, jadi harus aku goreng terlebih dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan goreng juga teri Medannya. Kalau menggoreng teri Medan kalian harus hati-hati ya, takutnya meletup. Ini aku akan goreng sampai agak sedikit kecoklatan, kurang lebih seperti ini. Kemudian tiriskan dan sisihkan ya. Ini tadi untuk minyaknya udah aku kurangi ya teman-teman, aku sisakan sedikit aja. Kemudian aku akan masukkan cabai serta bumbu-bumbuan yang udah aku chopper tadi ya.
Ini aku akan tumis sampai aromanya itu keluar. Tunggu sampai agak setengah matang ya, jangan tergesa-gesa biar tidak langu. Ini minyaknya kayaknya kurang, aku tambahkan sedikit lagi ya. Oke, ini aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan juga air dari asam jawa. Aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis. Lanjut, aku tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya juga boleh ya. Kemudian aku tambahkan gula jawa atau gula merah, kemudian aduk-aduk. Oh ya, tadi juga udah aku tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Lalu aku akan masukkan tahu yang udah kita goreng tadi. Ini aku akan masak sampai airnya itu menyusut ya, biar bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah meresap dan kuahnya udah menyusut. Lanjut, aku akan masukkan teri medan yang udah aku goreng tadi. Dan jangan lupa diaduk-aduk ya, biar tercampur merata semuanya. Kemudian aku akan masukkan daun bawang yang bagian putihnya, kemudian aduk-aduk. Setelah seperti ini jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas atau belum pas, kalian bisa tambahkan lagi bumbu perbumbuannya. Lanjut, ini aku akan masukkan daun bawang yang bagian hijau. Ini untuk part terakhir ya teman-teman. Setelah seperti ini, aduk-aduk sebentar aja dan matikan api serta siap untuk disajikan ya. Dan ini udah aku siapkan piring, kemudian aku taruh di sini ya teman-teman. Penampilannya tuh menarik banget dan ini tuh cocok sekali dinikmati dengan menggunakan nasi hangat. Pokoknya dijamin bakal ketagihan. Buat kalian yang lagi diet, dilarang mencoba resep ini ya teman-teman. Takutnya diet kalian bakalan gagal. Sekarang ini lagi musim panas ya teman-teman. Ini rekomen sekali buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa. Untuk langkah selanjutnya, ini aku akan iris aja untuk bawang merahnya. Ini aku iris tipis-tipis ya teman-teman. Untuk bikin sayur bening ini nggak perlu digoreng ataupun ditumis. Aku gunakan semuanya itu bahannya mentah kayak gini untuk bawang merah sama bawang putihnya. Ini aku gunakan sekitar 2 siung bawang merah. Lanjut, aku akan tambahkan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya juga sama ya, aku akan iris-iris tipis kayak gini, kemudian sisihkan. Di sini aku akan gunakan 1 buah jagung manis ya teman-teman. Untuk jagung manisnya aku akan sisir kayak gini, atau kalau kalian mau yang utuhan nggak apa-apa ya, tapi aku tuh lebih lagi pengen aku bikin kayak gini biar nanti tuh kalau dimakan lebih cepat. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk bahan-bahannya di sini udah aku sediakan. Ini untuk sambalnya ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau sama cabai rawit merah, serta ini bawang merah, bawang putih, dan ini ada garam, micin, kaldu jamur, dan ini ada daun katuk ya. Ini tuh banyak banget manfaatnya untuk daun katuk. Kemudian ini ada tambahan juga, aku gunakan telur puyuh. Ini udah aku rebus dan udah aku kupas ya teman-teman. Untuk daun katuknya ini aku akan buang tangkainya, tuh caranya kayak gini ya. Ini yang bagian bawah aku sisain karena agak tua ya, aku gunakan yang bagian agak atas aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk daun katuknya kalau udah selesai baru nanti aku akan cuci dan aku rendam sebentar ya biar lebih bersih.
Lanjut, ini aku akan rebus dulu airnya, aku tutup ya biar cepat mendidih. Nah, ini udah hampir mendidih, lalu aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan jagung manis yang udah aku sisir di awal. Lalu masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan sedikit micin. Kalau nggak suka di skip ya untuk micinnya. Kemudian aku akan masukkan telur puyuhnya. Ini aku masak sampai jagung manisnya itu matang ya teman-teman. Jangan lupa cek rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Dan untuk yang terakhir aku akan masukkan daun katuknya. Untuk daun katuknya kalian masak kira-kira 1 menitan aja, jangan terlalu lama ya teman-teman, karena ini gampang banget matengnya. Ini udah aku aduk-aduk kayak gini dan udah aku cek rasanya juga, dan menurutku rasanya udah pas. Sekarang tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan di sini untuk persambalannya aku akan bikin sambal mentah, cuman ini bukan sambal terasi ya, jadi ini sambal mentah itu ala-ala aku aja. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, serta garam, gula, kaldu jamur. Kemudian aku akan ulek seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya tadi itu semuanya mentah ya, jadi makanya aku namakan ini sambal mentah. Ini tuh biasanya aku tuh bikin kalau pas masak sayur bening kayak gini, selain simple ini tuh juga sehat banget karena tidak menggunakan minyak sama sekali ya. Dan untuk sambelnya aku akan haluskan agak kasar aja ya, kira-kira masih ada teksturnya kayak gini, jangan terlalu halus. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus sisihkan dulu ya. Dan beginilah penampilan sambal mentah ala saya. Lanjut, ini untuk sayur bening daun katuknya udah mateng. Ini tuh warnanya cantik banget, dan untuk sayur katuk itu juga bagus banget dinikmati khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Dan untuk menu kali ini juga cocok dikasih untuk anak-anak ya teman-teman. Atau buat kalian yang lagi diet, kalian juga bisa coba resep saya kali ini. Dan ini tuh enak banget kalau makan sayur bening terus ada gorengannya. Dan untuk gorengannya aku tuh bikin bakwan jagung atau dadar jagung. Untuk resepnya kalian tinggal cek aja ya, aku udah share ke kalian bagaimana cara bikinnya. Dan sekarang waktu yang paling ditunggu yaitu waktunya untuk icip-icip ya, gimana rasanya sayur bening ala saya ini itu seger atau enggak. Ini kuahnya itu bening dan ini tuh enak banget kalau pas dimakannya itu udah dingin ya teman-teman, dan ditambah lagi dengan sambal. Nah, sebelum sambalnya aku aduk rata, ini aku akan coba kuahnya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger banget, dan sekarang aku akan coba icip-icip lagi setelah aku campur dengan sambal ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk sambalnya tuh kerasa banget, bawang merah mentahnya itu kerasa. Tapi buat kalian yang nggak suka bawang merah bawang putih yang mentah, kalian bisa skip ya video ini. Untuk resep kali ini aku kasih 2 jempol ya teman-teman. Oke, sekiranya itu dulu untuk resep saya kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.